wabarakatuh. Hai Sobat 35ers. Kembali lagi di episode spesial Ramadan OSIS MPK SMP Negeri 35 Jakarta. Semoga ibadah puasa kita makin lancar dan penuh keberkahan. Kembali lagi bersama saya Kayla Elfreda dan kakak saya Naura Kila Fatarani. Kami akan menjadi host pada episode hari ini. Hari ini kami sudah bersama Pratama Putra dari Ekstrakurikuler Pramuka. Ia yang akan menceritakan dan berbagi pengalaman untuk sobat-sobat 35 yang sedang menonton pada hari ini. Sudah hadir bersama kita Kak Muhammad Rehan Al-Farizi yang bisa dipanggil Farizi. Beliau adalah seorang Pratama Putra dari Ekstrakurikuler Pramuka yang sudah berpengalaman mengikuti berbagai lomba-lomba. Oke, sobat-sobat 35ers. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Al-Farizi. Saya bisa dipanggil Kak Rizi ataupun Rizi. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian, Kayla sama Naura? Alhamdulillah baik dong Kak. Kalau kabar Kak Rizi gimana nih? Alhamdulillah kakak sehat walafiat. Semoga sobat-sobat juga sehat selalu ya selama bulan Ramadan ini dan sampai maut menjemput. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pembahasan Ramadan, boleh dijelasin gak sih Kak, apa itu pramuka, nilai utamanya, dan bidang apa saja yang ada di pramuka? Oke, pertama kakak akan menjelaskan ya apa itu pramuka. Jadi pramuka itu adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana. Nah, artinya itu jiwa muda yang suka berkarya. Nah, jadi anak pramuka itu karanya pasti banyak ya. Di situ nilai utama pramuka ini kalian bisa lihat di Trisatya dan Dasadharma. Nah, di situ juga pramuka punya moto loh. Apa tuh Kak? Nah, motonya itu Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Nah, itu jadi Trisatya dan Dasadharma ini berhubungan gitu sama pramuka ini. Nah, apalagi ya di sini pramuka itu juga bisa menjadi ajang keterampilan dan sarana kalian untuk menjadi orang yang disiplin. Gitu. Melatih kekompakan juga kalian bisa di pramuka gitu. Ya, begitulah pramuka gitu. Oke Kak, nih berhubung ini lagi Ramadan, aku mau nanya dong, kegiatan pramuka itu tetap berjalan gak sih selama bulan Ramadan? Oke, selama bulan Ramadan ini pramuka tetap berjalan. Namun kita tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan seperti push up ataupun pull up, kan? Kami hanya cukup menulis lalu menampilkan apa yang mereka dapat itu dari materi. Setelah itu mereka juga sekarang ini mereka sedang mengisi SKU gitu. Apa tuh Kak SKU kalau boleh tahu? Nah, jadi perlu kalian tahu nih, SKU itu kepanjangan dari syarat kecakapan umum. Jadi kecakapan ini atau persyaratan ini bersifat umum. Jadi ini tuh tidak bersifat pribadi, bisa semuanya begitu. Nah, ada lagi nih lawannya SKU, yaitu SKK. Nah, SKK ini adalah syarat-syarat kecakapan khusus. Jadi ini khusus pribadi gitu. Nah, kakak kasih contoh satu deh. Apa tuh? Berkemah. Nah, berkemah ini suatu kegiatan kalian itu bertahan hidup, mencari makanan di lingkungan luar. Nah, jadi kalian tuh harus hidup mandiri dari berkemah ini. Nah, kakak juga punya tingkatan. Apa tuh tingkatannya Kak? Nah, pertama kakak jelaskan dulu ya. Boleh. Kakak jelaskan dulu. SKU itu juga punya tingkatan. Nah, tingkatannya itu ada 3, sama seperti SKK 3, yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Nah, kalau itu SKK ya, lupa kan? SKK itu SKK. Nah, SKU itu Purwa, Pramu, Rakit, sama Terap. Begitu ya. Jadi SKK itu Purwa, Madya, Utama. Kalau SKU itu Pramu, Rakit, Terap. Nah, di pramuka juga ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Apa tuh?
Kak? Itu Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda ini tuh paling banyak yang orang tuh pengen, anak-anak Pramuka tuh Kenapa pengen, pengennya? karena ini mereka itu bisa dianggap sudah sepuh gitu, udah sangat berbakat, apalagi Garuda kan namanya, Iya, benar. pastinya kan udah mereka tuh ya jadi siap lah mau tempur, mau bertahan hidup, mau survival itu kan mereka udah siap. Nah itu yang kegiatan yang kita jalankan begitu, ngisi SKUS, habis itu penyampaian materi, lalu mereka menyampaikan kembali pendapat mereka, lalu mereka mempelajari kembali dan ada soal-soalnya Apa begitu. tuh, soal di buku gitu atau dari Karisi soalnya? Soalnya dari kakak-kakak pelatih, itu pelatih sudah sediakan. Nah, disediakan, lalu mereka mengerjakan lewat infocus begitu. Mereka mengerjakan di buku ataupun di kertas lembar, lalu dikumpulkan dan ya sudah seperti belajar seperti biasanya gitu. Aku dengar kakak di Pramuka 8 tahun nih. Wah, keren banget gak sih? Iya, keren Nah, banget. wah, Coba boleh ceritain nggak Kak, kenapa Bisa, Kakak iya. berminat banget di Pramuka gitu loh Kak? betul Kak. Jadi kakak itu dulu itu di saat kecil tuh kakak mentalnya tuh kurang, apalagi fisiknya tuh kurang. Kakak tuh dulu gemuk gitu kan, gemuk, habis itu mentalnya gampang down. Nah, akhirnya kakak mencoba di Pramuka. Nah, di Pramuka ini kakak belajar tegasnya kayak gimana, disiplinnya kayak gimana. Nah, bentuk fisik juga kayak misalkan seri kan. Mungkin sobat-sobat tahu kan di sini seri. Nah, seri itu ada 7 kali push up sekali seri. Nah, jadi misalkan mereka PBB nih kan, PBB, lalu mereka salah satu nih. Nah, berarti itu seri sekali atau bisa dibilang 7 push up per sekali salah gitu. Nah, itu sus. Nah, akhirnya body mereka tuh terbentuk gitu kan. Kakak juga kayak gitu. Wah, ini udah lumayan nih. Oh, jadi pramuka kayak gini gitu kan. Secara disiplin kayak gimana, kerja keras gimana, kekompakan kayak gimana gitu. Dan seru juga, pramuka itu banyak ininya, nggak terlalu kaku gitu. Kita terbuka aja gitu. Kita say hi, say hello gitu kan. Saling menyapa gitu, kalian dari rebu mana, rebu angsa lah, rebu mati lah kan, begitu. Nah, itu dari kelas 1 SD sampai kelas 8 SMP kakak di pramuka. Nah, pas di saat SD itu pramuka wajib, tapi menurut kakak tidak banyak peminatnya, karena masih banyak yang ragu-ragu tentang pramuka. Pramuka membosankan. Sebenarnya pramuka itu tidak membosankan gitu, cuma salah aja materinya gitu. Kalau materinya pramuka pasti mereka langsung ngedown dong, kayak nggak bisa masuk gitu kalau kamu. Jadi kita main games, kita seru-seruan, kita basah-basahan gitu kan, gitu kita lari sono lari sini gitu kan. Cuma pramuka itu kita have fun aja gitu, senang-senang kita itu. Ada di saatnya kita serius, ada di saatnya kita senang gitu, kita merasakan susah senang itu bersama gitu. Nah, lalu kakak tuh lanjut ke SMP. Di SMP ini, nah ada demos ekstrakurikuler kan. Iya, betul. Nah, itu kakak ingat, wah ini basket nih keren nih kan. Nah, tapi kakak punya satu lambang di baju kakak yang kan mengingatkan pramuka kakak di SD gitu, pramuka gitu. Wah ingat pramuka nih gitu. Nah, nama lambangnya itu Dian Pindro ya, nama kegiatannya Dian Pindro. Nah, Dian Pindro itu jadi guardian pimpinan remu. Jadi nanti ada kemah, mereka kemah masak sendiri, habis itu mereka yang api unggun. Nah, fakta menyenangkannya di fun fact-nya, dulu di saat Dian Pindro Kramat Jati di kesekretariatan Kramat Jati itu kakak jadi doa pas upacara, tugas doa pas upacara. Nah, itu tuh upacara pembuka ataupun penutup. Nah, habis itu doa api unggun kakak juga yang mimpin. Nah, di situ kakak gelap-gelapan kan, maksudnya kakak nggak kelihatan dong kan. Nah, tapi ada nih satu orang nemuin kakak gitu, narik kakak dari barisan. Habis itu
kasih mic ke kakak, habis itu baca doa sambil megang apa ya gitu ke kakaknya kan. Baca dulu terus sampai akhirnya selesai. Habis itu penampilan aku kayak ini, narilah itulah itu. Nah, makanya tuh seru tuh jadiin tuh makanya. Nah, kakak itu wah emosi kan. Kakak tadinya mau gabung pasti kan, tapi kakak nggak tahu stengnya, malah kakak tersesat di lapangan tuh. Wah gimana ini, wah kakak ngeliatnya cuma pramuka doang gitu. Wah ini pramuka doang gitu, gimana ini kan, PMR gitu kan gitu itu. Nah, sampai situ kakak diambil salah satu alumni sekarang sudah alumni kan, dulu kan ada kelas 7. Nah kalau tidak salah namanya Kak siapa ya, Kak Rifda sama Kak Claresta. Nah sama-sama perempuan tuh. Nah mereka menghampiri kakak. Habis itu kakak mereka itu ikut Janpinru juga gitu. Jadi Janpinru itu ada SD, SMP, SMA begitu. Nah mereka sampein kakak, habis itu tahu lambang kakak di sini. Nah itu kakak dikasih surat kan, surat ini apa masuk gitu kan, masuk ke pramuka. Nah kakak konsultasi ke orang tua gitu, gimana bu, adek kan, saya dipanggilnya adek kan ya di rumah gitu. Ini adek mau masuk paskibra atau pramuka gitu kan, kata ibu saya itu udah masuk pramuka aja dia lanjutin gitu kan. Nah akhirnya aku lanjutin ya sampai sekarang gitu, sampai kelas 8 sekarang alhamdulillah. Dulu di kelas 7 kakak itu kedapatan bidang litbang. Ya litbang itu penelitian dan pengembangan. Ya jadi neliti kayak gimana nih pramuka gitu kan, habis itu kembang ini gimana nih cara pramuka biar bisa kayak mereka gitu kan. Nah itu pengembangan, itu laporan ke Pratami gitu. Oke, habis itu sekarang alhamdulillah kakak naik tingkat dari litbang menjadi Pratama. Nah karena dulu itu aku punya kisah, jadi bisa kelas 7 itu kakak laki-laki sendiri yang kelas 7 yang lomba terus kan, menang kalah itu kan udah kakak rasanya juga kan, udah setahun lebih juga. Nah kelas 8 juga gitu, sebelum dilantik gitu kan, dilantik ini sudah sendiri gitu juga kan, sebelum nanti wah sendiri lagi kan gitu kan, kapan dikira ada yang join gitu kan. Kelas 8-nya wah ada nih kan sendiri lagi. Nah itu sampai dilantik alhamdulillah ada perkembangan, ada yang masuk kelas 8 lalu ya menjadi wakil gitu kan. Nah saya itu bisa nemenin kakak sama-sama kelas 8 gitu kan, jadi bisa saling kerjasama gitu kan. Nah udah itu 8 tahun tuh kakak berjuang tuh susah senang gitu kan. Kakak wah tuh pokoknya tuh pokoknya ada waktu susah tuh, mungkin tersesat di Janpinru ataupun ya tadi tersesat di lapangan setelah demo kan. Habis itu senangnya ikut lomba lah gitu, habis itu juara. Itu bener-bener pengalaman yang nggak bisa kakak lupain lah begitu. Masya Allah keren banget nih Kak Rizi. Nah Kak, sekarang aku mau nanya nih, apa ada motivasi gitu nggak buat anggota-anggota di pramuka gitu tuh, jadi kayak biar mereka tuh selama ini biar mereka tuh betah di pramuka bersama Kak Rizi. Oke. Jadi motivasi saya cuma beberapa kali, cuma satu kalimat lah. Nah ini untuk umat Islam ya, menjaga wajah, siapa yang berusaha dia akan mendapatkannya. Jadi kalau kalian ini berusaha semaksimal mungkin bekerja keras di pramuka, kalian akan tahu pramuka gimana. Oh ternyata pramuka seru, tapi karena materinya yang terlalu kaku jadinya tidak ada yang berminat gitu. Jadi pramuka tuh harus fun gitu, senang-senang. Kita ada waktunya serius, ada waktunya kita senang-senang, bisa ada canda gitu kan, ngobrol. Nah kalau kalian udah berusaha begini, kalian akan mendapatkannya ilmu yang kakak pelatih sampaikan. Kalian bisa dapatkan, kalian bisa ini amalkan di kehidupan masing-masing gitu.
melalui dasa dharma dan risetnya gitu. Apalagi dasa dharma pertama itu adalah takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu jadi kita harus rajin beribadah, nggak boleh jauh dari Tuhan gitu kan, harus dekat gitu kan, dan harus jadi pribadi yang baik gitu kan, yang sopan, ada gitu. Nah, dan yang terakhir itu sebenarnya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi usahakan kalian tidak berpikir yang terlalu negatif, habis itu tidak terlalu berkata yang kasar, walaupun memang sekarang zaman-zamannya Gen Z kan, Gen Z, jadi kan banyak mungkin yang ngomong-ngomongnya ya gitulah ya, sangat kasar ya, setajam pisau ya, gitu bisa nyakitin hati gitu. Tapi setidaknya kalian berusaha suci dalam perkataan kan, gitu kan. Ya, habis itu perbuatan juga kalian jangan terlalu berbuat yang negatif ya. Kalian berusaha menjadi pribadi yang bisa mencontohkan yang baik gitu. Ya, gitu. Oke Kak, boleh kasih pesan dan kesan buat anggota pramuka kakak nih Kak, buat yang nonton juga boleh. Oke, jadi pesan kakak tetap berusaha untuk kalian ya, mau sobat-sobat 35ers atau kalian-kalian yang bukan anggota pramuka, tolong berusaha semaksimal mungkin dalam bidang kalian, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tuh, Gitu. harus tetap semangat ya Kak. Iya harus itu. Ya, gitu. Masya Allah, inspiratif banget nih Kak Rizi. Aku mau berterima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga Sobat 35 bisa mengambil hikmah baik dan pelajaran untuk Sobat-Sobat 35 yang sedang menonton nih. Baik, saya Naura Akila dan rekan saya Kayla Alfreda, pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Oke.